Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk kali ini kita masuk ke hukum asuransi, insurance ya. Dan di sini ada beberapa contoh-contoh perusahaan asuransi yang mungkin teman-teman sudah familiar. Ada Jasindo, Aca, Adira, Sinarmas, maupun Allianz. Baik, istilah asuransi ya. Di sini pengertiannya asuransi di sini adalah upaya menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. Tujuannya mengalihkan segala kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang kepada perusahaan asuransi. Ya, istilahnya di sini ada Belanda, ada Inggris, insurance ya kalau Inggris, kemudian asuransi kalau Belanda atau verzekering. Beberapa istilah dalam para pihaknya ada penanggung atau pihak yang menanggung resiko, verzekeraar Belanda atau the insurer Inggris atau tertanggung di sini pihak yang mengalihkan risikonya si verzekerd dan insured kalau yang di Inggris atau dalam bahasa Inggris. Pengertian asuransi itu apa? Kalau di KUHD di 246 di sini pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian akibat kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada suatu hal yang tidak tertentu. Sementara di Undang-Undang Asuransi, di sini insurance atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kerugian yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya seseorang. Ya, jadi ini memang sudah sangat familiar ya, era sekarang itu semua hal diasuransikan. Nah, kenapa kita harus mempelajari hukum asuransi? Salah satunya adalah itu ya. Jadi mungkin teman-teman familiar kan jenis-jenis asuransi, contoh-contoh, bahkan kalau naik kendaraan pun, beli tiket apapun itu biasanya ada kolom tentang asuransi. Sejarah asuransi di sini ada, ya dari dulu sudah ada sih ya, cuma memang tidak disebutkan kalau itu namanya insurance. Di sini ada beberapa masa mulai dari Yunani, Romawi, Pertengahan, kemudian sesudah abad Pertengahan sama zaman kodifikasi Prancis. Coba kita lihat satu-satu ya. Zaman Yunani kuno di sini di 356 sampai 323 sebelum Masehi ketika Menteri Keuangannya bernama Antinemes ya mengusulkan ya kan waktu itu masih slavery ya, perbudakan masih hal yang legal. Di sini mengusulkan pemilik budak untuk membayar sejumlah uang setiap bulannya dengan janji akan membayar harga jual budak jika budaknya kabur. Ya, ini mirip kayak premi insurance ya, tiap bulan harus setor. Dan ada juga pinjaman kora praja. Beberapa kora praja di Yunani meminjam uang dengan janji akan diberi bunga dan sejumlah uang untuk biaya penguburan saat meninggal. Ya, di sini kayak asuransi jiwa, ASJIF ya. Kemudian di zaman Romawi kuno dan abad pertengahan, di zaman Romawi di sini ada Collegium Cultorum et Dine et Antinol dan Collegium Lembesi yang mirip dengan asuransi jiwa timbal balik. Kemudian di zaman abad pertengahan itu di Inggris ya, perkumpulan gilde menjanjikan uang kepada anggota yang rumahnya terbakar. Jadi kayak asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan kapal laut di sini mulai berkembang di abad 13 dan 14 karena memang waktu itu perdagangan antar negara sudah banyak didominasi oleh laut ya, oleh kapal-kapal ya di zaman itu. Lalu kemudian setelah abad pertengahan dan pada saat kodifikasi Prancis abad pertengahan asuransi laut ya, tadi lanjutan dari yang tadi karena memang jumlah perdagangan lewat laut itu sangat banyak dan kemudian diikuti asuransi kebakaran di Inggris.
Kemudian zaman kodifikasi Prancis, Napoleon mengkodifikasikan ya seperti yang sudah kita pahami zaman hukum perdata ya. Di sini ada kode penal, sorry, kode de commerce ya. Kode de commerce yang untuk asuransi laut yang kaitannya dengan kayak KUHD-nya kita. Kode sipil sama kode de commerce sama kode penal yang dikodifikasi oleh Napoleon. Yang kode sipil itu yang ke hukum perdatanya, kemudian kode de commerce itu yang kaitannya dengan KUHD-nya. Di 1938 di sini WVK di Belanda mulai memuat peraturan insurance yang kita pakai sekarang dengan nama KUHD atau Wetboek van Coppendale. Dasar hukum asuransi di Indonesia di sini pakai KUH Perdata di pasal 1320 sama 1774 ya. Di sini ya dengan kaitannya dengan hukum perikatan, sementara di KUHD ini insurance diatur di sini dari segi keperdataan dan undang-undangnya sendiri sudah ada ya di Undang-Undang Asuransi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Kemudian di KUHD di pengaturan umum di buku 1 bab 9 di pasal 146 sampai 286 di sini untuk jenis-jenis asuransinya dan yang khusus di sini ada di bab 10 ya kayak kebakaran, hasil pertanian dan jiwa dan di buku 2-nya di bab 9 dan 10 kaitannya dengan asuransi pengangkutan laut, darat maupun sungai. Kemudian kalau kita lihat dasar hukum dari Undang-Undang Asuransi ya tahun 92, fokus pengaturannya lebih mengutamakan aspek bisnis dan administrasi publik. Bisnisnya kita lihat dari usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari sisi administratif, kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika dilanggar, maka akan ada sanksi pidana maupun administratif. Peraturan pelaksananya ini juga ada PP-nya ya di tahun 92 tentang usaha perasuransian. Perjanjian asuransi ya. Jadi asuransi itu ya perjanjian untung-untungan ada yang bilang seperti itu ya atau kata lainnya. Jadi sebagai suatu perjanjian, perjanjian yang memberikan kepastian dari ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis. Tujuannya memperoleh kepastian atas kembalinya keadaan ekonomi seperti semula sebelum terjadi suatu peristiwa. Sifat pokoknya kaitannya dengan pasal 246 dan 426 KUHD, perjanjian ganti kerugian, ya, perjanjian bersyarat, dan perjanjian timbal balik. Syarat sah perjanjian asuransi ya di 1320. Jadi ini sudah teman-teman hafal semua ya. Ada syarat subjektif dan objektifnya ya. Mulai dari sepakat konsensus ya di sini antara si tertanggung dan penanggung meliputi objek asuransi, pengalihan resiko, juga pembayaran preminya. Kewenangan ya, kecakapan authority kedua belah pihak berwenang melakukan perbuatan hukum baik secara subjektif maupun objektif ya. Di sini kemudian objek tertentu, fix objek ya, objek asuransinya harus jelas dan pasti dapat berupa harta kekayaan ataupun jiwa atau raga manusia. Kalau sayang legal atau kalau sayang halal di sini isi perjanjian tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Asas pemberitahuan, jadi teori objektif, objectivity teori, asuransi harus memiliki objek yang jenis, identitas, dan sifatnya itu jelas juga pasti. Kewajiban si tertanggung wajib memberitahukan kepada objek asuransi kepada penanggung tanpa ada yang disembunyikan. Dan jika lalai, asuransi bisa batal sesuai ketentuan yang ada di pasal 251 KUHD. Terjadinya perjanjian asuransi ya di sini ada dua teori. Yang pertama teori bargaining teori ya atau teori tawar menawar di mana ada offer penawaran dan acceptance penerimaan yang cocok di sini ya. Kelemahannya posisi penanggung lebih kuat daripada tertanggung kalau pakai tawar menawar.
Kemudian acceptance theory ya terjadi saat dan tempat perbuatan nyata atau penerimaan dilakukan atau dokumen ditandatangani. Kelemahannya jika penerima mungkin tidak memahami konsekuensi hukum yang tercantum. Ya, di sini ya dilakukan atau dokumen yang ditandatangani. Ya, sementara di 1320 ada persetujuan kehendak antara para pihak. Ini kembali lagi ke syarat sah perjanjian di 1320. Asuransi bersifat tertulis ya. Di sini bentuk perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang dikenal dengan istilah polis. Ya, polis di sini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis bahwa asuransi telah terjadi. Yang isi polis di sini teman-teman bisa lihat mulai dari hari dan tanggal pembuatan, nama para pihaknya, benda yang asuransinya, jumlah yang diasuransikan, bahaya yang dipertanggungkan nantinya, kemudian saat bahaya berjalan dan berakhir, premi dan keadaan yang memang perlu diketahui. Kapan sih berakhirnya perjanjian asuransi? Ya, di sini ada beberapa. Karena terjadi evenement penanggung membayar santunan, perjanjian berakhir ya karena jangka waktu berakhir, jangka waktu asuransi habis tanpa terjadi evenement, karena asuransi gugur ya, asuransi gugur jika tertanggung sudah meninggal saat asuransi diadakan atau bunuh diri ya, karena asuransi dibatalkan, pembatalan oleh tertanggung karena tidak melanjutkan pembayaran premi atau permohonan sendiri. Kemudian kita ke objek asuransi ya, pengertiannya semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dapat tunduk pada berbagai bahaya dan tidak dikecualikan dalam undang-undang. Sementara di interest teori, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Teori ini bertujuan untuk mencegah perbuatan memperkaya diri tanpa hak. Harta kekayaan, objek asuransi berupa harta, ya gedung, kapal, rumah, ya kemudian mobil, motor. Resiko, resiko dalam perjanjian asuransi. Resiko sendiri adalah ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung sebelum terjadi peristiwa penyebab kerugian. Kriteria dari resiko, yang pertama bahaya yang mengancam objek asuransi berasal dari faktor ekonomi, alam, ataupun manusia, hanya berpeluang menimbulkan kerugian, ya tertanggung harus memiliki insurable interest. Jenis-jenis resiko ada yang pribadi, harta maupun resiko tanggung gugat. Evenement itu apa? Ya, di sini adalah peristiwa yang tidak pasti, yang tidak diharapkan terjadi, dan jika terjadi mengakibatkan kerugian. Fortuitous event, ya. Kaitannya dengan resiko, ketika resiko benar-benar terjadi, maka ia berubah menjadi evenement. Kayak asuransi mobil. Ya, mobilnya baik-baik aja, tapi ketika udah diasuransikan tiap bulan misalnya bayar premi sekian. Dan kemudian ketika kejadian, nah dia bukan lagi resiko kejadian mobil, tapi sudah menjadi evenement. Ciri-cirinya menimbulkan kerugian tidak dapat diprediksi berasal dari faktor ekonomi alam dan manusia, kerugian terhadap kekayaan dan tanggung jawab. Ada asuransi kebakaran atau asuransi laut ya. Jadi kebakaran, rumah kebakaran, pabrik, bangunan, asuransi laut ya di laut kapal karam dan seterusnya. Asuransi rangkap, asuransi kedua yang diadakan untuk waktu dan evenement yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh. Ya, larangannya asuransi rangkap ini dilarang di 252 ya. Jika dilakukan, asuransi kedua batal. Jadi hanya satu ya. Pengecualiannya di sini ada di pasal 252, pasal 277, 278 dan 279. Kemudian ada lagi yang disebut dengan reasuransi, reinsurance, ya perjanjian antara penanggung si insurer dan penanggung ulang reinsurer, di mana penanggung ulang menerima premi dan bersedia membayar ganti kerugian kepada si penanggung.
Di sini, kalau menurut undang-undang, usaha yang memberikan jasa asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Dasar hukumnya di pasal 271 KUHD, ya, di mana penanggung berhak mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya. Bedanya dengan asuransi rangkap yang sebelumnya tadi, kalau reasuransi itu bukan asuransi rangkap karena kepentingan yang diasuransikan berbeda. Dalam reasuransi, kepentingan adalah tanggung jawab si penanggung pertama. Kemudian kita masuk ke perusahaan perasuransian, ya, perusahaan yang memang bergerak di bidang asuransi. Ada asuransi jiwa, kerugian, reasuransi, ataupun penunjang kegiatan asuransi atau usaha asuransi. Persyaratan umum, ya, bentuknya harus badan hukum, harus PT ataupun koperasi. Jadi untuk badan usaha non badan hukum belum bisa, ya. Wajib dapat izin usaha dari pemerintah dan di sini kepemilikannya dapat dimiliki oleh warga Indonesia, ya, badan hukum Indonesia atau campuran dengan pihak asing. Modalnya ada modal di setor harus memenuhi jumlah minimum modal di setor yang ditetapkan oleh pemerintah yang itu ada bedanya dari perusahaan asuransi dan perusahaan yang bukan asuransi. Solvability wajib memiliki tingkat solvabilitas yang memadai untuk bisa menjamin kemampuan membayar klaim yang diajukan oleh nasabahnya. Cadangan teknis wajib membentuk cadangan teknis yang cukup. Penyelenggara asuransi, ya, usaha perasuransian di sini di Undang-Undang Nomor 92, ya, di sini prinsipnya dilaksanakan dengan kehati-hatian, transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh Menkeu, ya, dilakukannya lembaganya yang dikenal dengan OJK, ya, yang teman-teman sudah paham, ya, untuk mendorong pertumbuhan industri. Pengawasannya oleh OJK sehingga dia dapat memastikan perusahaan memenuhi peraturan dan melindungi dari kepentingan masyarakat. Sanksi administratif, ya, bisa berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha. Kalau sanksi pidana dikenakan bagi pelanggaran ketentuan pidana seperti menjalankan usaha tanpa izin atau asuransinya itu sebenarnya kedok dari penipuan. Kemudian di pasal yang relevan di sini ada di pasal 2, ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang di sini kaitannya sanksi pidana dan administratif yang teman-teman bisa cek di undang-undangnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.